Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya menyebutkan terkait dengan kondisi di mana teman-teman padahal sudah masuk dalam database PKN, kemudian sudah berstatus sebagai honorer R2 dan R3, tetapi bisa jadi teman-teman berpeluang tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi setidaknya ada 3 kondisi atau 3 penyebab yang bisa menyebabkan teman-teman walaupun sudah masuk dalam database PKN, sudah berstatus sebagai honorer R2 dan R3, tetapi tetap tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini harus dihindari gitu ya jika teman-teman ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama tentunya adalah mengundurkan diri. Ini tentunya karena kesadaran ya. Jadi tentunya tidak aneh karena memang teman-teman sudah mengundurkan diri ya, tentunya tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, dianggap mengundurkan diri. Jadi dianggap mengundurkan diri ini karena teman-teman tidak melengkapi berkas persyaratan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi teman-teman harus aktif nantinya jika instansi memberikan pengumuman terkait dengan pemberkasan, teman-teman harus aktif melakukan proses pemberkasan, memenuhi berkas-berkas yang memang seharusnya dilengkapi sehingga teman-teman nantinya tetap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia. Jadi tentunya ini tidak bisa dikondisikan gitu ya. Tapi yang nomor 2 ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketinggalan informasi sehingga teman-teman nantinya tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer R2 dan R3 ya, yang sudah masuk dalam database PKN tetapi semuanya tidak ada yang tidak berpeluang gitu ya untuk jadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh radarbogor.jawapos.com, judulnya honorer R2 dan R3 masuk database PKN, tidak semua berpeluang jadi P3K paruh waktu. Ini penjelasannya. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan sebuah keputusan nomor 16 tahun 2025 terkait kepastian bagi honorer dengan kode R2 dan R3. Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah memutuskan honorer yang terdaftar dalam database PKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, faktanya tidak semua honorer R2 dan R3 yang terdata pada database PKN otomatis bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pasalnya, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan honorer R2 dan R3 tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu meski terdata dalam database PKN. Bagaimana nasib honorer R2 dan R3 yang belum mendapat formasi? Nasib honorer R2 dan R3 telah diatur pemerintah melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 terkait P3K paruh waktu. Aspirasi honorer R2 dan R3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K telah diajukan kepada Menpan RB. Hal ini disampaikan dalam diskusi yang difasilitasi oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Berikut adalah beberapa permintaan yang disebutkan dalam diskusi. 1. Proses pengisian DRH dipercepat. 2. Solusi diberikan bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS. 3. Jaminan pensiun bagi P3K diperjelas. Kriteria pengangkatan P3K paruh waktu. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan sebagai upaya dari penyelesaian penataan tenaga honorer. Kemudian, pengangkatan P3K paruh waktu ini akan diberikan kepada 1. Peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024.
Peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus. 2. Honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Tidak semua honorer R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meski telah masuk database PKN, ada 3 kondisi yang mana honorer R2 dan R3 tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kondisi tersebut terdiri dari 1. Mengundurkan diri secara sukarela. Mungkin ini sudah tidak aneh lagi gitu ya, karena memang sudah mengundurkan diri otomatis tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentunya karena kesadaran diri gitu ya. Kemudian 2, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan oleh PKN. Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman honorer R2 dan R3. Jadi nantinya jika masing-masing instansi sudah mengumumkan terkait dengan pemberkasan gitu ya, pemberkasan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman harus aktif gitu ya. Karena tentunya jika teman-teman ketinggalan informasi dan khawatirnya tidak melengkapi dokumen, teman-teman dianggap mengundurkan diri, sehingga nantinya teman-teman tentunya tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia sebelum proses pengangkatan selesai. Jadi inilah 3 hal yang menyebabkan teman-teman tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu walaupun teman-teman sudah masuk dalam database PKN dan sudah berstatus sebagai honorer R2 dan R3. Itulah informasi mengenai honorer R2 dan R3 yang tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu meski masuk dalam database PKN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan kondisi yang bisa menyebabkan teman-teman yang masuk dalam database PKN sudah berstatus sebagai honorer R2 dan R3 tetapi tetap tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk informasi terkait dengan hal ini kelengkapannya teman-teman bisa langsung cek sendiri di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.